Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 7094 sampai bab 7095. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Hari berikutnya, Ye Chen menemani Xiao Churan dan Dong Ruolin terbang ke Tokyo bersama. Di dalam pesawat, kedua wanita itu asyik berdiskusi tentang rencana pergi berbelanja ke Ginza dan Omotesando. Meski Xiao Churan kurang berhasrat untuk berbelanja, namun sebelum pergi, ibunya, M. Alan, juga secara khusus menyuruhnya membawa beberapa perhiasan dan kosmetik Jepang untuk dirinya sendiri. Xiao Churan tidak mau menolak, jadi dia pun segera setuju. Kehidupan Xiao Churan yang terbaik adalah semangkuk air. Karena dia sudah berjanji untuk membeli barang-barang buat ibunya, maka sudah sewajarnya dia tidak bisa lebih berpihak lagi kepada ayahnya. Maka dari itu dia berkata pada Dong Ruolin, dia bermaksud untuk membuat anggaran sebesar 300.000 yuan untuk membeli hadiah bagi ibu dan ayah. Nilai hadiah tersebut jika ditotal nilainya sekitar 15 juta yuan per orang. Dong Ruolin segera menawarkan diri untuk menjadi penasihatnya, sehingga mereka berdua berencana untuk mendarat di Tokyo. Setelah check-in di hotel, mereka meletakkan barang bawaan mereka dan pergi berbelanja bersama. Setelah itu, Dong Ruolin bertanya pada Ye Chen, "Ye Chen, mengapa kamu tidak ikut dengan kami?" Ye Chen berkata dengan tergesa-gesa, "Aku bisa menemani kalian berbelanja, tapi ada pertandingan tanding di Tokyo malam ini. Aku ingin pergi menontonnya. Kalau kalian juga tertarik, ayo kita pergi menontonnya bersama. Kalau kalian tidak tertarik, aku akan pergi sendiri. Kalau begitu, aku tidak akan makan malam bersama kalian." "Pertandingan sparring ya?" Dong Ruolin bergumam, "Aku tidak pernah begitu tertarik dengan olahraga semacam itu." Setelah berkata demikian, dia berkata kepada Xiao Churan, "Churan, menurutku kita sebaiknya tidak pergi menonton pertandingan apapun. Biarkan Ye Chen pergi sendiri. Ayo kita makan sesuatu yang lezat malam ini. Kebetulan saja teman baikku dari Jepang ingin mentraktirku makan malam-malam ini. Ayo kita pergi bersama." Xiao Churan bertanya dengan hati-hati, "Ruolin, apakah teman Jepangmu itu seorang pria atau wanita?" "Tentu saja dia perempuan," kata Dong Ruolin, "jangan khawatir. Aku tidak akan mengajakmu makan dengan pria lajang yang berantakan." Setelah berkata demikian, dia menatap Ye Chen lagi dan tertawa, "Ye Chen, kalau begitu aku akan meminta Churan untuk menginap malam ini terlebih dahulu." "Oh, pergilah menonton pertandingan sendiri, kita bertemu lagi saat kita kembali ke hotel." Ye Chen melihat Dong Ruolin punya teman-teman lokal, jadi dia pun menenangkan hatinya dan berkata, "Tidak apa-apa, kalian jangan terlalu terlambat." Setelah turun dari pesawat, mereka bertiga naik taksi menuju hotel. Setelah check-in di hotel, Ye Chen menemani mereka berdua berbelanja di Ginza, Tokyo. Dia memeriksa waktu pertandingan Qin Ao Shui dari internet. Final wanita akan dimulai pukul 7 malam ini. Jadi, dia mengucapkan selamat tinggal kepada mereka berdua pada pukul 6, dan naik taksi menuju aula seni bela diri Tokyo sendirian. Meskipun pertandingan sparring, tinju, dan gulat populer di seluruh dunia, tingkat keseluruhan populasi mahasiswa berada di antara profesional dan non-profesional, jadi jumlah penontonnya tidak terlalu besar, sehingga panasnya pertandingan tidak terlalu besar. Ye Chen mengira bahwa ia harus membeli tiket dari calo untuk bisa masuk ke tempat pertandingan, tetapi ia tidak sadar bahwa ada tiket diskon yang dijual di kantor tiket di luar arena. Melihat baris pertama posisi menonton terbaik masih tersedia, Ye Chen tidak ragu untuk membelinya. Untuk memasuki lapangan, tingkat kehadiran arena besar sekitar 70%, tetapi juga dianggap meriah. Saat ini permainan belum resmi dimulai, di samping layar besar, sedang diputar gulir 4 acara utama malam ini. Finalisnya adalah peraih peringkat 1 hingga 4 di divisi wanita dan peraih peringkat 1 hingga 4 di divisi pria.
Pertandingan pertama yang dimainkan adalah pertandingan perebutan tempat ketiga, yang berarti bahwa pemenang tempat ketiga dan keempat di divisi putra dan putri bertarung untuk memperebutkan tempat ketiga. Pertandingan pertama adalah perebutan tempat ketiga untuk wanita, pertandingan kedua adalah perebutan tempat ketiga untuk pria, pertandingan ketiga adalah pertandingan kejuaraan wanita, dan pertandingan keempat atau yang terakhir adalah pertandingan kejuaraan pria. Ini berarti pertandingan Qin Ao Shui berada pada pertandingan ketiga. Ye Chen juga melihat di layar nama lawan yang akan dilawan Qin Ao Shui kali ini, bernama Hailey Swain, seorang Amerika. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Meskipun dia tidak tahu apa asal-usul Hailey Swain ini, tetapi dengan pemahamannya tentang Qin Ao Shui, pada tahap ini kekuatan Qin Ao Shui telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Belum lagi dia memiliki ramuannya sendiri untuk mengkonsolidasikan otot dan meridiannya, dan juga memiliki warisan pikiran seni bela dirinya, yang lebih mampu meningkatkan secara linear kemampuan bertarung praktisnya. Jadi menurutku dia pasti bisa menang malam ini. Menunggu hingga pukul 6.50, pembawa acara pun naik ke panggung untuk membuka acara. Setelah pembawa acara berupaya memobilisasi, suasana acara pun segera menghangat. Permainan pertama dimainkan oleh dua pemain wanita, kekuatan keduanya sama, bermain dengan keras untuk dipisahkan. Pada permainan berikutnya setelah permainan ketiga, permainan Anda bolak-balik, seimbang, situasi kebuntuan ini sangat bagus, meningkatkan persepsi penonton, sorak-sorai, tepuk tangan dan peluit tak henti-hentinya memenuhi adegan. Pada game ketiga, saat pertandingan sudah di titik kritis, pemain Afrika dari keduanya tiba-tiba menyerang, seketika itu juga mengacaukan irama permainan lawan, dan kemudian membalasnya dengan kemenangan untuk mengakhiri permainan. Penonton tidak menyangka kalau pertandingan pembuka perebutan tempat ketiga akan begitu menegangkan dan seru. Bahkan mereka makin bersemangat menjelang pertandingan kedua. Tidak ada yang menyangka, pertandingan kedua berjalan tidak imbang seperti pertandingan pertama. Pemain lokal Jepang ditekan oleh pemain Eropa, dan pemain lainnya pun langsung memenangi pertandingan dalam 2 set. Segera setelah itu, pembawa acara sekali lagi naik ke panggung dan berkata dengan penuh semangat, di pertandingan berikutnya adalah kejuaraan wanita. Banyak sekali pemirsa yang sangat menantikan pertarungan sengit ini. Pesertanya adalah unggulan pertama dari Tiongkok, Qin Ao Shui, dan unggulan ke-15 dari Amerika Serikat, Hailey Swain. Saya ingin menyoroti Hailey Swain, yang tahun ini adalah pertama kalinya berpartisipasi dalam turnamen. Meskipun panel turnamen sangat mendukungnya, dia adalah yang pertama kali berpartisipasi dalam acara tersebut. Meskipun kelompok pakar turnamen sangat optimis tentang kekuatannya dan menempatkannya di posisi unggulan ke-15, tetapi tidak seorang pun akan mengira bahwa dia akan mampu memainkan banyak pertandingan berturut-turut dengan skor telak 2-0 hingga saat ini. Dapat dikatakan bahwa itu adalah kuda hitam terbesar dalam turnamen ini. Malam ini dia akan menantang unggulan nomor 1 Qin Ao Shui. Apakah dia bisa berhasil dalam tantangannya atau tidak? Mari kita tunggu dan lihat. Berbicara di sini, dia berkata dengan suara lantang, selanjutnya mari kita berikan tepuk tangan yang paling hangat kepada unggulan nomor 1 kita, Qin Ao Shui. Sorak-sorai di tempat kejadian tak henti-hentinya. Penampilan Qin Ao Shui yang halus, perawakannya yang tinggi, serta temperamennya yang dingin dan gagah berani. Setelah itu Naiko mengundurkan diri dari kompetisi, ia dianggap sebagai dewi di lapangan, dan tentu saja memiliki banyak penggemar. Segera setelah itu, Qin Ao Shui berjalan keluar dari lorong di tengah tepuk tangan penonton, melangkah ke atas ring, dan melambai kepada semua orang. Pembawa acara memandang Qin Ao Shui dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Nona Qin, malam ini Hailey Swain akan menantang Anda. Apakah Anda yakin dapat mengalahkannya dan mempertahankan gelar sekali lagi?" Qin Ao Shui segera berkata dengan suara keras, "Saya yakin." Pembawa acara mengangguk dan tersenyum, "Ya, ada banyak orang di tempat kejadian yang merupakan penggemar Anda. Dan saya yakin mereka ingin menyaksikan pertahanan gelar Anda sekarang." Sambil berkata demikian, ia menambahkan, "Ya kalau begitu, silakan lanjutkan dengan tepuk tangan meriah untuk penantang Qin Ao Shui, Hailey Swain." Begitu kata-kata pembawa acara jatuh, yang tidak diharapkan Ye Chen adalah bahwa adegan itu adalah ejekan. Ye Chen merasa bingung dalam hatinya dan berpikir, ya apakah Hailey Swain ini sangat tidak populer? Mengapa begitu banyak orang mencemoohnya? Mengatakan bahwa pemain tandang dicemooh di kandang sendiri dapat dimengerti, tetapi Qin Ao Shui adalah pemain Tiongkok, dan ini adalah Tokyo.
Jepang, yang bukan kandang Qin Aosui, jadi bagi para penonton ini untuk mencemooh penantang seperti ini agak tidak pantas. Tepat ketika Ye Chen mengira perilaku penonton kurang pantas, sebuah siluet terbang ke atas ring tinju, dan ejekan terhadap kejadian itu mencapai puncaknya pada saat ini. Ye Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak terganga saat dia melihat Hailey Swain di atas ring dan berpikir dalam hati, bukankah ini laki-laki sialan? Meskipun berambut panjang, bahkan simpul di tenggorokannya terlihat jelas, bagaimana dia masih bisa datang ke pertandingan wanita? Bersambung.